semua, dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Kali ini di sini saya ingin membahas lagi mengenai persoalan yang menimpa Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS ini. Beberapa hari yang lalu, Ustadz Abdul Somad pergi ke Singapura, tetapi di sana sang Ustadz ini katanya melalui media sosialnya dideportasi oleh petugas imigrasi Singapura. Ternyata bukan dideportasi, melainkan ditolak untuk masuk ke Singapura. Dan ketika ke Singapura, tujuan sang Ustadz ini pertama katanya jalan-jalan, berkunjung ke Singapura. Itu dia. Tetapi ini ada yang beda ya, antara deportasi dengan penolakan masuk. Deportasi itu biasanya dilakukan apabila salah seorang warga negara asing yang ingin masuk di salah satu negara itu bisa dideportasi dengan alasan pertama, dokumen tinggal dia di sana itu sudah habis masa waktunya dan tidak diperpanjang, dan yang kedua biasanya itu seseorang telah masuk ke negara tersebut tetapi tidak memiliki dokumen untuk berkunjung ke negara tersebut sehingga deportasi dipulangkan ke negara asalnya. Tetapi dalam kasus sang Ustadz Abdul Somad ini bukan dideportasi, melainkan ditolak. Masuk saja belum, langsung ditolak masuk. Dari sekian rangkaian di dalam video saya sebelumnya juga saya sudah membahas sang Ustadz ini. Di sini Kementerian Dalam Negeri Singapura memberikan keterangan ataupun penjelasan bahwasanya sang Ustadz ini yang katanya kunjungan ternyata bukan kunjungan. Di sini dituliskan melalui Detik News, saya akan bacakan. Kemendagri Singapura, Somad pura-pura kunjungan sosial. Di sini dibuat. Kemendagri Singapura menjabarkan sejumlah alasan menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS. Kemendagri Singapura menyebut UAS berusaha masuk dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintahan Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura, tulis Kemendagri Singapura dalam keterangan resmi melalui situsnya. Singapura memandang UAS dikenal sebagai sosok penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Atas dasar itu UAS ditolak masuk Singapura. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, tulis Kemendagri Singapura. Adapun UAS dinilai merendahkan komunitas agama lain. Singapura menyoroti pernyataan UAS soal sebutan kafir ke non-muslim. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh setan kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Lanjut pernyataan tersebut. Singapura mengatakan UAS tiba di terminal feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad kemudian diwawancarai setelah UAS dan rombongan ditolak masuk ke Singapura dan kembali ke Batam di hari yang sama. Itulah tadi pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura. Alasan dari negara Singapura melalui petugas imigrasinya menolak Ustadz Abdul Somad ini dan beserta rombongannya masuk ke Singapura, yaitu karena adanya ajaran ekstremis ini dan segregasi. Ini memang betul-betul diwaspadai oleh negara Singapura. Sehingga memang perlu juga dikhawatirkan oleh Singapura apabila sang Ustadz ini bisa masuk ke Singapura. Karena apa? Nanti bisa berdampak pengaruh.
Sebab apa yang selama ini diceramahkan Ustadz Abdul Somad ini selalu membeda-bedakan ataupun mengkelompok-kelompokkan salah satu agama ataupun mengkucilkan agama lain, seperti yang ditulis dalam keterangan Kementerian Dalam Negeri Singapura ini. Memang itu betul kenyataannya. Banyak di YouTube juga pernyataan sang Ustadz ini menyakiti agama lain, pemeluk agama lain. Memang di Singapura itu banyak multi agama, suku, sehingga memang kekhawatiran Singapura bahwasanya Ustadz Abdul Somad ini datang, nanti takutnya Ustadz Abdul Somad ini membuat pengaruh sama seperti yang ada di Indonesia, sehingga ditolak. Ini yang dikhawatirkan Singapura. Karena negara Singapura ini, agama itu tidak seperti di Indonesia. Mereka Singapura ini fokusnya untuk di bidang ekonomi. Bukan di Indonesia yang selalu kepentingan agama yang selalu dibahas. Kepentingan surgawi yang selalu dibahas. Singapura itu yang dibahas mengenai perkembangan ekonomi. Bagaimana ekonomi Singapura berkembang. Sementara di Indonesia membahas mengenai agama. Inilah yang tidak disukai oleh Singapura, sehingga memang mewanti-wanti sang Ustadz ini bisa masuk ke negaranya. Itu dia. Dari penolakan Singapura ini bahwasanya Ustadz Abdul Somad tidak bisa masuk, ini terdapat juga beberapa komentar di masyarakat Indonesia, terutama pejabatnya ya, seperti Fadli John. Sini Fadli John menyebutkan Ustadz Abdul Somad ditolak Singapura, Fadli John, Indonesia semakin tak berwibawa di ASEAN. Apanya yang tidak berwibawa, Fadli John? Toh yang ditolak hanya Ustadz Abdul Somad, bukan WNI lain. Ya kan? Lagi pula, mengapa negara Indonesia menjadi paling rendah di ASEAN? Tidak berwibawa di ASEAN. Karena penolakan sang Ustadz ini. Apakah kunjungan sang Ustadz ini merupakan kunjungan negara? Ya kan? Kunjungan negara antar negara Indonesia ke Singapura. Sehingga apabila ditolak menjadi rusak wibawanya Indonesia akibat penolakannya si Ustadz Abdul Somad ini. Kedatangan sang Ustadz ini kan untuk membawa misi pribadi, berkunjung pribadi, bukan membawa nama negara. Sehingga nggak ada salahnya, memang itu aturan negara Singapura. Mereka berhak dong siapa yang masuk di negaranya, memperbolehkan siapa yang masuk di negaranya, menolak siapa yang ingin masuk ke negaranya. Sah-sah saja, itu aturan negara Singapura sebagai negara yang berdaulat. Wajar orang yang bertamu mau masuk ke tempatnya, berhak dia menolak. Apabila katanya tidak berwibawa se-ASEAN, salah besar lah Fadli John. Orang misinya Ustadz Abdul Somad ini bukan misi negara. Jadi nggak ada. Kecuali tadi misinya Ustadz Abdul Somad ini, dia selaku pimpinan negara, ada misi negara, dia datang ke Singapura. Tiba-tiba akibat misinya ini, kenegaraan ini udah ada janji misalkan dengan negara Singapura, tiba-tiba ditolak Singapura, baru Fadli John bisa berkomentar seperti ini. Ini kan tidak etis. Komentar seorang pejabat loh, seorang Fadli John, pejabat negara, anggota DPR RI yang dibiayai oleh negara, membuat pernyataan seperti ini. Ini kan pernyataan yang konyol, tidak penting. Orang si Somad datang bukan untuk misi negara. Ketika ditolak menjadi negara yang gak berwibawa katanya, si ASEAN. Kan lucu. Orang misinya misi pribadi. Banyak warga negara Indonesia yang ditolak akibat perbuatannya diragukan, diduga perbuatannya selama ini tidak benar. Banyak. Kenapa Fadli John tidak berkomentar? Kenapa harus Abdul Somad ketika ditolak berkomentar? Banyak Fadli John. Cobalah. Ya kan, ini hal yang tidak perlu dia apalah dibesar-besarkan Fadli. Dia kan membawa misi pribadi Ustadz Abdul Somad, jadi nggak ada sangkut pautnya sama negara. Semua negara itu punya aturan, berhak mereka untuk menentukan aturannya, siapa yang ingin masuk ke negaranya. Bukan menjadi suatu persoalan yang luar biasa
menurut saya. Ini lagi ada komentar dari MUI. Tersinggung dengan alasan UAS ditolak di Singapura, MUI itu menyakitkan. Apanya yang menyakitkan? Sama seperti yang saya katakan tadi terhadap komentar Fadlizon. Misinya Abdul Somad itu misi pribadi keluarga. Sehingga akibat misinya itu ada penolakan, gak ada kaitannya. Yang menyakitkan apa? Cuman Ustadz Abdul Somad kok yang dilarang, bukan seluruh warga Indonesia. Terkecuali seluruh warga Indonesia dilarang masuk ke Singapura. Itu baru menyakitkan kan itu ya. Karena sesama negara se-ASEAN, masa tidak bisa berkunjung negara Indonesia, warga negara Indonesia kan itu. Sementara warga negara Singapura datang bisa ke Indonesia. Itu baru menyakitkan. Kalau misi pribadi nggak ada yang menyakitkan, itu kan pribadi dia. Wajar Singapura menolak siapapun yang masuk ke negaranya, karena itu aturan negara selaku negara yang berdaulat. Jadi alasan-alasan komentar-komentar orang ini tidak berdasar lah. Masa negara lain mau diatur sendiri sama Fadlizon, MUI, kan nggak pantas. Di sini juga ada komentar dari Fahri Hamzah. Fahri Hamzah anggap penolakan UAS di Singapura tak beradab. Nah ini lagi, tidak beradab katanya. Ini kan komentar yang tidak penting, tidak beradab katanya. Jadi yang beradab itu sebagaimana? Ustadz Abdul Somad melalui apa yang dinyatakan selama dia penceramah di masjid-masjid ataupun di depan jemaatnya yang selalu mengkafir-kafirkan, merendahkan agama lain di luar agamanya, itu kan satu wanti-wanti bagi Singapura, bagi toleransi di negara Singapura. Sehingga berhak dong akibat dari penolakan ini, toh Kementerian Dalam Negeri Singapura telah memberikan alasannya mengapa ditolak. Karena ekstremis, segregasi, itu alasannya. Ya memang selama ini Ustadz Abdul Somad melakukan itu dalam ceramahnya, mengkafirkan lah, ya kan? Itulah yang ditolak Singapura. Sehingga memang inilah balasan kepada Abdul Somad. Sehingga perlulah berbenah sang Ustadz ini. Sehingga dalam berceramah perlulah berhati-hati. Apa yang harus disampaikan itu, apalagi di dalam ceramah di depan jemaah, itu harus ceramah yang berdamai, ceramah yang menyejukkan, bukan mengkecilkan ataupun mengkelompokkan. Ya kan? Inilah yang ditakutkan negara Singapura. Sehingga banyak komentar yang nggak penting, yang katanya orang berpendidikan, tapi komentarnya rendah. Seharusnya komentar itu ya komentar yang nasihat baik lah. Negara Singapura itu mempunyai aturan tersendiri, mempunyai kepentingan tersendiri bagi melindungi masyarakatnya agar tidak tercemar ya kan dalam ekstremis ataupun segregasi. Berhak Singapura untuk mencegah itu, sehingga siapapun yang diduga melakukan perbuatan itu akan ditolak. Itu dia. Jadi ini tidak penting lah untuk dibesar-besarkan, apalagi sampai pejabat-pejabat seperti Fadlizon ini berkomentar tidak penting. Katanya wibawa Indonesia di bawah si ASEAN. Nggak penting. Misinya Ustadz Abdul Somad aja misi pribadi, bukan misi negara. Sehingga nggak ada wibawa negara Indonesia itu di bawah, nggak ada. Justru itulah membuktikan bahwasanya kita menghormati aturan hukum di Singapura. Jadi kita mengangkat derajat kita juga. Ya kita tegas, aturan Singapura ditegakkan di negaranya, ya kita hormati. Itulah membuktikan kita negara yang beradab kan, itu dia. Menghormati setiap keputusan suatu negara. Nggak akan rugi juga Indonesia apabila Ustadz Abdul Somad tidak datang ke Singapura. Toh katanya di dalam ceramah Ustadz Abdul Somad ini biasanya katanya patung salib itu ada kafirnya, jinnya, kan itu dia. Sementara Singapura begitu besar, patung singa mengeluarkan air kan itu.
Emang nggak takut nanti dikatai haram? Dikit-dikit lihat patung haram di sana. Di sana kan banyak juga patung. Nanti lihat patung haram, haram, teriak haram kan itu. Berisik, mengganggu pengunjung lain. Ya harusnya dihormatilah negara Singapura. Jadi di sini yang ingin saya sarankan, semisalnya Ustadz Abdul Somad ini sebisanya berbenahlah. Karena bukan cuma negara Singapura yang menolak sang Ustadz ini. Ada beberapa negara, ada 5 negara lain yang menolak. Seperti Hong Kong, Timur Leste, Belanda, Swiss, Inggris. Menolak sang Ustadz ini. Dari serangkaian ini seharusnya Ustadz Abdul Somad bisa berbenahlah, melihat bagaimana diri saya sebenarnya, mengapa banyak penolakan. Bila digabung negara Singapura dengan negara yang lain itu, ada 6 negara yang menolak sang Ustadz ini udah masuk ke negaranya. Sehingga perlu di sini harus diperhatikan Ustadz Abdul Somad, berbenahlah, lihat apa yang sebenarnya selama ini dia lakukan, telah sesuaikah atau bagaimana. Itulah perlu dilakukan sang Ustadz ini, berbenah. Apabila masih tetap dengan ceramah-ceramahnya seperti yang dulu-dulu, mengkafir-kafirkan, ya kan, yang mengkelompokkan, segregasi, kan gitu dia. Apabila Ustadz Abdul Somad pergi ke negara semisalkan seperti Irak, Afghanistan, ya kan, Yaman, mungkin cocoklah ke sana sang Ustadz ini berkunjung, karena kan di sana berbeda agama itu jarang, berbeda suku itu jarang, ya kan, sesuai dengan ceramahnya selama ini. Kesana aja jalan-jalan, lebih gampang lagi, mungkin tidak akan dikatai sebagai ekstremis, sebagai segregasi, tidak akan ada, mungkin kan itu dia. Apabila ini tetap dengan konsistensi ceramahnya selama ini, sikit-sikit kafir, sikit-sikit jin di dalam patung, salib patung, kan itu dia. Itulah seharusnya ke sana. Apapun dari persoalan Abdul Somad ini, ya seharusnya bisa kita melihatlah, untuk berbenah untuk diri sendirilah. Bagaimana sebenarnya berkehidupan itu? Bagaimana seharusnya kita menghargai sesama anak bangsa, sesama manusia yang berbeda agama, misalkan beda suku. Itulah agar tidak dicap seperti yang dilakukan Singapura ini terhadap Ustadz Abdul Somad. Kita bisa pergi kemanapun kita mau tanpa ada cekatan ataupun penolakan karena dugaan ekstremis ataupun segregasi. Itu dia. Untuk itu saya meminta kepada kita semua sesama anak bangsa tetap menjaga kesatuan dan persatuan negara ini tanpa membeda-bedakan siapapun itu. Tetap kita jaga persatuan kesatuan sesama anak bangsa, saling menghargai, toleransi lah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.